Ini jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berontak jahat. Betul. Ini harus disimpan baik-baik, dirawat untuk cagar budaya. Iya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang saya sedang bersama Pak Suyi, Pak Manten ya. Mantan kepala desa 2 kali periode dan latar belakang TNI AL. Istri 1 periode. Istri 1 periode kepala desa juga. Jadi TNI AL Marinir Bang. Ya AL. Marinir. TNI AL. Ini beliau ini memiliki koleksi beberapa bilah keris dan pedang. Tombak juga. Oh, tombak juga ada, Mas? Iya, tombak. Oh, tombak juga ada. Ini. Nah, ini keris, namanya keris brojol. keris brojol. Iya, dapur brojol. Keris brojol dapur tilam ya. Namanya keris brojol, dapurnya tilam. Pamornya ini ayat-ayat Quran ini dan raja. Nah, kalau kita cermati ini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, sukmum bukmum umyum fahum la yarji'un. Terus yang sebelah ini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatah mubin. Ini diperkirakan atau estimate itu Tangguh Demak ya? Iya, jadi sudah budaya Islam sudah masuk. Budaya Islam sudah masuk. Iya, kerajaan Islam. Kerisnya pun ini dapur tilam, pamornya itu ayat-ayat Quran. Sehingga dinamakan brojol itu kombinasi antara dapur dan pamor. Brojol mengandung arti itu brojol, lepas dari permasalahan yang membelit, yang bagaimana arti ayat yang tertera di sini, sukmum bukmum umyum dan seterusnya. Inna fatahna laka fatah mubin. Nah, ini gading, Handle-nya gading. Iya, handle-nya gading. Tuh, jadi ini keris kuno, asli, orisinil. Berbeda dengan keris-keris buatan sekarang yang dari besinya juga kelihatan, dari pembuatan pamornya juga kelihatan. Nah, ini rangkanya. Iya. Nah, masukkan ya Pak Guru, masukkan. Iya. Ini terus ini Pak Guru ya, nanti ya. Iya. Nah, ini juga sama Pak Guru, ini dapur tilam. Dapur tilam. Ya, keris dapur tilam. Ini namanya keris Raja Kalacakra. Juga Tangguh Demak, diestimasi Tangguh Demak. Pamornya ini rarajahan ya Pak Guru ya. Iya. Rarajahan. Bolak-balik ya Raja. Bolak-balik rarajahan. Biar dekat. Nah, makanya kami sebut itu Raja Kalacakra. Raja itu huruf-huruf rahasia ya Pak Guru. Iya. Huruf-huruf rahasia, sandi. Kala itu waktu, cakra itu pusaran. Nah, itu menurut saya. Ada versi lain, Raja Kalacakra kerisnya kok gambar kalajengking dan gambar cakra. Nah, itu menurut saya masih tanda tanya. Karena ya kalau kalajengking berarti kan kalajengking dan gambar cakra. Padahal makna dari Raja Kalacakra sendiri, raja itu ya huruf-huruf sandi yang khas huruf Arab ya. Kala itu waktu ya Pak Guru ya. Iya. Cakra itu pusaran daya. Ini bisa dirasakan getarannya. Ini estimasi Tangguh Demak juga. Ini Pak Guru. Nah, ini keris-keris yang nuansanya Islami saya suka Pak Guru koleksi. Tapi kalau ada yang peminat mau mahari ya monggo. Nah, ini pedang juga. Ini menarik ini. Pedang Tangguh Demak juga ini rangkanya sendiri ini? Ada kaligrafi Arab dan ini tembaga ya Pak Guru ya. Iya. Tembaga kuningan ini ya. Ini nampak kuno juga bukan sekarang. Bukan buatan sekarang. Jadi sangat sederhana Pak ya. Ini dari yang aja sudah getarannya sudah
Kalau secara mistis, secara metafisik. Ini juga ya, pamornya ada lafaz Allah kuning emas. Ini dipercaya benar-benar emas Pak Guru ini kayaknya. Emas 22 karat atau 18 barangkali ini. Ini sangat terlihat sekali ya kaligrafi Arabnya ya. Tulisan Arabnya, ayat-ayat Quran juga. Nah, ini bintang emas juga. Iya. Nah, itu. Tidak begitu panjang Pak, kira-kira berapa ini ya? Setengah meter mungkin ya? Iya, kurang lebih, sama pegangannya sekitar 60 cm. 60 cm sekitar. Ya, bolak-balik sama. Bolak-balik. Nah, ini tulisannya juga ayat sama ini, nafatan ala kafata mubin. Ini menarik sekali ya, karena kebanyakan kalau kita dapati di video-video di YouTube itu yang dari Demak itu jarang kita lihat Pak ya. Iya. Ini makanya saya tertarik untuk mendokumentasikan ya, mendokumentasikan. Iya. Ini Pak, sejarahnya gimana Pak? Kok bisa dapat ini Pak? Baunya harum ini Pak Guru, bersihnya tanpa dikasih minyak. Harum baunya. Khas Parempambu ya. Ini yang ini juga harum tanpa minyak. Segini nih, ya, teman-teman ya. Ini segini. Iya, baunya harum. Harum tanpa dikasih minyak. Ini memang besi hitam Pak ya? Iya, memang besi hitam. Nah, ini hitamnya itu mungkin kerangan. Cuma ini harumnya itu karakter besinya harum. Karakter besinya. Kan besi untuk pusaka itu ada yang hitam juga. Iya. Ada memang. Ini juga sama baunya harum. Jadi dua yang saya punya. Ini ya. Ini ada kaligrafi di gagangnya juga ada. Ini ada huruf lafaz Allah. Ada lafaz Allah. Allahu Akbar. Ini menarik sekali ya, teman-teman ya. Makanya saya datang ke sini dan saya sangat senang sekali bisa ketemu dengan Pak Suyi, pemilik dari pedang ini. Ini luar biasa. Oke. Kalau sejarahnya gimana Pak? Bisa dapat pedang ini bagaimana? Ini itu saya lagi berkunjung ke tempat teman. Lupa saya namanya itu. Di mana itu? Di daerah Pekalongan. Oh, daerah Pekalongan. Cuma teman saya itu katanya mendapat wasiat ini. Terus nggak bisa ngerawat. Terus akhirnya ini saya pertama itu serahkan saya. Suruh merawat. Gitu. Ini warangkanya. Ini warangkanya. Ini kalau ini berarti nggak asli dari sini Pak ya? Kan ada cerita dulu orang Demak, kapal Demak itu terdampar di desa Kaliperahu, mungkin ada kaitannya apa tidak? Saya nggak ngerti cerita itu malah. Ya saya kurang tahu itu. Yang jelas ini saya diberi amanah dari sahabat saya. Yang mana itu orang Pekalongan aslinya. Rumahnya di Sipacar ke selatan, desa apa itu namanya? Iya. Jadi itu karena apa ya, menarik sekali. Kalau inilah itu dapat dari orang tua di Ambuwetan, ini yang cakra. Namanya juga lupa saya. Nama orang tua yang ngasihkan ini. Sekarang mungkin sudah meninggal udah lama. Jadi kalau saya waktu pertama ke sana itu terus saya diberi amanah ini karena beliau sudah tua. Ini Raja Kalacakra. Mungkin ini ada kaitannya dengan riwayat di Kaliperahu itu mungkin ya, Demak ya soalnya ya. Demak. Karena dulu konon cerita yang turun temurun itu dulu ada orang dari Demak, kapalnya itu terdampar di desa Kaliperahu, makanya dinama desa Kaliperahu. Iya betul. Itulah. Saya mungkin ada kaitannya Pak ya. Mungkin karena ini orang Ambuwetan diri kan ini sesepuh ini kan tukang nyuci keris juga. Jadi ketika saya berkunjung sana kan auranya udah sepuh itu, terus ini dikasihkan saya nih. Titipan peninggalan satu-satunya dikasihkan saya. Ya saya waktu itu ya saya ganti warokok kayak gitu. Ini namanya Raja Kalacakra, pedut, terus ini pedang.
pedang apa namanya ini, Tri Kartika bintang 3 Tri gitu lo, Kartika kuwi bintang. Tri Kartika ya? Ya Tri Kartika Kencana. Tri Kartika Kencana ini ada tulisan Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ya. Ini kalau keris sering kita jumpai, tapi kalau pedang ini jarang. Kuno maksud saya ya. Kalau setelah zaman sekarang ya banyak. Iya. Ini pedang ini jarang loh. Segini nih ya, kira-kira 60 cm sama gagangnya. Keren. Ini keren sekali. Ini kaligrafi hampir semua ini kaligrafi ya di sininya ya. Setiap ada motif kuningannya ini ada kaligrafinya. Ini. Ya, detailnya seperti ini ya teman-teman ya. Oh, bahkan di sini juga ada kaligrafinya. Ini. Iya. Nah, ini yang Ini keris diestimasi tangguh Majapahit. Majapahit. Nah, lebih kuno ini ada tanda-tandanya tulisan huruf Jawa. Ini juga dapur tilam. Di sini konon kata yang bisa baca itu tulisannya itu berbunyi Mahapatih Gajah Mada. Oh, teman-teman, kalau ini ada tulisan huruf Jawa. Ini berbeda dengan tadi ya. Tadi. Huruf Jawa. Nah itu saya sudah nggak bisa baca, lupa. Ini kalau teman-teman ada yang bisa membaca huruf Jawa ini saya zoomkan, saya dekatkan. Gagangnya terbuat dari Gading ya. Gading ya. Gading Donoriko katanya, kata yang ngerti. Nah, itu huruf Jawa. Ini bolak-balik ada huruf Jawa. Ini berbeda dengan yang tadi pakai huruf Arab. Kalau ini ada huruf Jawanya. Ini masih kotor ini kan, susah dibaca, masih kotor, hurufnya kurang jelas. Tapi kalau dibersihin jelas. Tapi kalau dekat ini jelas sekali kok. Jelas ya Pak ya. Kalau saya masih jelas. Masih jelas ya Pak. Ini seperti Jogja ya Pak ya. Kalau Iya. ininya ya. Kayaman Ya. Iya. Kalau ini Solo ya. Terang. Ini kalau saya awam dalam perkerisan, tetapi setahu saya kalau bentuknya seperti ini kayak Solo. Nah kalau ini Jogja, ini seperti yang dimiliki Pangeran Diponegoro lah, kayak gagang seperti ini. Yang sering kita lihat di gambar-gambar itu. Ini luar biasa. Harapannya apa Pak sekarang Pak? Harapannya ya benda-benda seperti ini jangan sampai lari ke luar negeri. Bisa dilestarikan oleh yang punya kepedulian dan punya dana. Jadi jangan sampai dibeli oleh orang-orang luar ya. Karena ini dulu saya pernah ikut pameran di Pekalongan di Museum Batik. Itu aja ada turis Jepang yang minat tahun 2010 itu waktu itu. Iya. Tapi saya nggak boleh, karena kalaupun saya butuh tak jual ya biar sama bangsa sendiri walaupun tidak begitu mahal gitu. Karena masih bisa dipelajari. Suatu saat saya ingin lihat masih bisa, tidak lari jauh kok. Nah, sejarah kita keluar semua. Iya. Karena memelihara benda-benda bersejarah itu termasuk juga memelihara sejarah. Kita menghargai karya leluhur, karena ini kan dapat penghargaan dari UNESCO juga itu. Iya, seperti keris, terus batik, wayang itu mendapat piagam dari PBB, pengakuan dari UNESCO sebagai asal budaya karya leluhur Nusantara asli. Ini saya ya menarik ini Pak. Ya monggo dimahar. Dimahar separuh tak untuk sosial gitu. Saya semua. Enggak, ini saya malah berharapnya dinas sebetulnya atau pemerintah itu ya membuatkan lah museum ya. Karena di desa-desa ini banyak sebetulnya. Desa-desa ini banyak. Kalau kita ini kan biar bisa dipelajari sama generasi penerus. Nah, siswa disuruh datang ke museum, keren. Ya Pak Guru, apa usul sama dinas kebudayaan? Ini saya usul ini nanti di YouTube. Usul di kebudayaan, buatkan ruang museum, terus masyarakat yang punya kayak gini yang tidak dirawat supaya mending
diambil alih, diganti rugi gitu ya. Itu. Bukan diganti rugi, diberi penghargaan. Ada penghargaan. Jadi kan pakai anggaran ya Pak Guru ya. Iya dong. Asal bukan pakai uang pribadi, pakai anggaran. Pakai anggaran negara kaya kok. Untuk mengamankan budaya leluhur Pak Guru ya. Ini karena kalau nggak dirawat ini ya generasi berikutnya anak-anak muda ini mungkin nggak mau merawat. Nggak mau merawat karena ya mereka lebih suka dengan hal-hal yang modern. Iya. Tapi untuk pengenalan seperti ini kan apa namanya, kalau ada di museum itu lebih enak. Kita bisa belajar lebih banyak. Nah, misalkan ini satu desa ini, Pak Suyi saja punya 4 pusaka. Ya, kalau satu kecamatan ada 14 desa. Kemudian satu kabupaten sudah berapa pusaka di Pemalang misalnya? Iya betul. Ya kalau kita kumpulkan. Iya betul. Nah, tinggal dikasih nama saja, nanti bawahnya ini penjelasannya ini diserahkan dari Pak Suyi misalkan. Ya, dengan penjelasan kira-kira ini dibuat tahun berapa. Nah, ini kan kalau pemerintah kan lebih akurat. Iya. Ada arkeolog. Nah, itu loh. Ada alat-alat ada alat-alatnya, ada segala macamnya itu sudah siap. Ini penting sekali ya. Penting sekali. Karena saya sebagai guru seni budaya pun sulit ketika saya harus memberi tugas misalnya, memberi tugas ke siswa, suruh mereferensi ya. Ini kemana Pak? Saya nggak tahu, orang tua saya nggak punya keris karena sudah ini ya. Tapi kalau sudah ada di museum kan enak. Tinggal mengirim ke sana. Ke museum. Ini penting ya. Ini ada 3 keris, 1 pedang. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali. Ini keris ya. Misalkan ini ya, ada huruf Arabnya atau ada huruf Jawanya. Ini bagaimana cara membuatnya sedangkan besi panas? Iya. Waktu pembuatannya Pak. Waktu pembuatannya teknisnya kan bagaimana? Teknisnya bagaimana? Pakai pulpen. Pakai pulpen. Kita lihat tadi ada huruf Jawa, ada huruf Arab, padahal di bilah kerisnya itu ada itu ya. Tadi kalau pembuatannya empunya itu kan masih panas. Ya, keris besinya itu masih panas. Ya ini gimana cara membuatnya? Nah, saya nggak tahu. Mungkin yang sekolah di jurusan Kria Logam ya. Kalau di jurusan di kampus saya dulu ada jurusan Kria Logam, ada juga yang jadi empu juga. Oh, ada ya? Ada ya. Gitu. Nah ini tekniknya bagaimana? Ini padahal zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya mungkin ada alat-alat yang canggih. Tapi kalau zaman dulu canggih pun buatan sekarang tetap berbeda. Nah, besinya maupun karatnya berbeda. Mungkin sekilas lebih bagus ke harapan sekarang. Iya. Tetapi kan unsur seninya dan bobot materinya berbeda. Iya. Dan yang jelas nilai sejarahnya. Nilai sejarahnya betul. Nilai sejarahnya. Karena kan orang dulu bikin kan di setai rialat ya Pak Guru. Doa-doa gitu ya. Puasa, doa kepada Tuhan supaya ini bermanfaat untuk kebaikan ya gitu. Zaman sekarang kan memang bagus-bagus kerisnya, tombaknya, cuma kayaknya itu nilainya tetap jauh dengan hasil karya leluhur zaman dulu. Tapi ini kalau ada yang suka boleh dimahar? Boleh. Saya lagi butuh. Kalau nggak butuh nggak boleh. Dulu saya ada laminat cuma nggak boleh. Tapi kalau sekarang dan itu yang beli itu benar-benar orang sini Indonesia boleh. Kalau ini teman saya di Brunei suruh ngirim saya nggak mau karena saya berupaya supaya tidak keluar negeri. Ya, catatannya boleh dimahar tapi orang Indonesia. Dan dirawat. Gitu. Dicek keasliannya, ambil ahlinya. Kalau nggak asli kuno, tidak original ya nggak usah apa-apa. Gampang. Ini pusaka masih banyak di desa-desa. Masih banyak sekali ya. Ini salah satunya, ini Pak Suyi ini yang punya ini. Ini luar biasa loh. Ini pedang ya. Kalau kebanyakan kan keris, ini pedang. Dan ini keris juga ada 3. 2 keris, 2 ini tadi Demak dan 1 Majapahit. Ini menarik sekali. Nah, ini kalau bikin film ini harusnya ini meskipun kecil ini kan bisa di zoom. Ya, bikin film misalkan peristiwa settingnya Demak. Demak kan pernah juga perang melawan Portugis itu dulu. Waktu pertama Portugis datang, Demak berkoalisi dengan Samudra Pasai menyerang
Portugis di Malaka. Cuman kan kalah senjata. Iya. Sudah bisa bikin meriam set bang, tapi jaraknya masih kalah jauh. Terus bebetnya Pemalang kan bisa dimasukkan nih. Iya. Pemalang kan Pangeran Benowo ya dari Demak sini. Ini kan Raja Kalacakra ini. Barangkali keris yang namanya Raja Kalacakra itu lebih dari satu barangkali. Iya. Tapi ya bisa dilihat mana yang orisinil dan mana yang tidak. Atau mungkin ya karena ya banyak mungkin. Ya, ini untuk material, apa namanya, cagar budaya lah. Cagar budaya jangan dianggap memiliki kekuatan, memiliki ada jinnya, jangan, karena itu mengarah ke hal-hal tahyul. Aset sejarah. Iya. Aset sejarah bisa. Karena kalau saya menyimpan benda bersejarah itu, imajinasi kita membayangkan ya biasanya. Zaman dulu kayak apa ya? Iya. Betul kayak apa ketika ini keris dibikin itu kayak apa suasananya? Suasananya bagaimana? Terus ini pedang ini untuk apa ya dulu ya? Ini. Ya ini. Jadi ada imajinasi kita ke masa lalu langsung. Jadi kita nggak usah membaca buku, nggak membaca buku yang tebal-tebal, tetapi dengan adanya benda zaman dulu, benda bersejarah, ini bisa menambah wawasan kita. Iya. Ini ya, harapannya kabupaten ini ada lah ya, banyak loh pusat kayak ini. Banyak loh kalau mau merawat ini bisa dijadikan wisata sejarah ya. Iya bisa, di dinas pariwisata sana kan ada di Widuri itu ya, ada gedung, nah di sana bisa dijadikan museum sebenarnya. Cuma ya mudah-mudahan nanti pejabat yang terkait bisa berpikir ke arah situ. Ya saya kalau bikin proposal mengajukan saya nggak bisa. Artinya terlalu prosedural. Dengan membuat video semacam ini kemudian ditonton, oh iya ya, kenapa tidak? Ini di desa ini banyak loh. Artinya daripada ini pada hilang, Tidak terawat, rusak. daripada dijual ke luar negeri. Ini kalau di luar negeri kemarin saya lihat itu Pak ya, ada ya. Ada itu dijual itu 3.000 dolar. Berarti kalau dirupiahkan berapa? 45 juta. 45 juta. Keris itu. Keris. Itu dia mengoleksi benda-benda bersejarah dari berbagai negara. Itu hebatnya Amerika tuh kayak gitu. Bukan hanya mengumpulkan orang-orang pintar, tapi juga benda-benda yang bersejarah itu juga dikumpul-kumpulkan. Diteliti sana sih. Sehingga bisa ketahuan latar belakang bangsa ini kayaknya. Iya, di sana juga ada ya pistol yang dari Persia, dari kerajaan Ottoman ya. Ottoman Turki itu juga ada. Iya. Itu sama. Makanya saya simpulkan ini, saya yakin ini memang kalau nggak Demak ya Mataram Islam. Iya, kalau nggak Demak Mataram Islam. Itu. Tapi lebih ke Demaknya sih. Lebih ke Demak ya, karena sejarah juga ada tadi kaitannya ya. Jadi di sini itu desa Belendung, kemudian desa Kertosari, kemudian desa Kaliprau. Dulu cerita secara turun temurun itu ada perahu dari orang Demak yang terdampar di sana. Iya. Itu. Konon katanya juga masih itu kok ada peninggalannya berupa apa? Tali apa itu? Tali yang untuk ikat perahu namanya apa? Ada konon katanya. Masih ada. Gitu. Jadi kemungkinannya memang ini dibuat pada era Demak. Kemungkinannya ya. Ya. Ini luar biasa ya. Kalau kita bahas lebih lanjut, wah ini ilmu toh Mas. Ya, teman-teman ya, ini ilmu semua yang di sini tuh artinya kita bisa mengetahui sejarah, teknologi pada masa itu, ya kan? Ini. Pada masa itu kita sudah bisa membuat semacam ini. Ini bisa baca Pak Guru ya? Tulisannya masih bisa ya? Masih. Kalau saya mesti pakai kacamata ini. Masih. Dibaca Pak Guru sing keras. Ini bunyinya apa raja itu? Pak. Ada yang bunyi ada yang ayat. Coba. Ada yang ayat Pak Guru. Nah itu ya ayat itu. Ya Bismillahirrahmanirrahim ada. Terus. Kemudian Inna fatahna laka Fatham mubin. Terus apa? Salamun ala mirabirrahim. Oh iya, salamun ala mirabirrahim. Iya. Iya, karena sudah lama-lama ini. Iya. Gimana tulisnya itu Pak Guru? Nah, itu ini ada tulisan. Timbul lagi Pak Guru, timbul. Kecuali kalau dekong lah itu diukir. Ini timbul. Tulisan timbul ini. Dekong. Ini
Ini luar biasa ini, dan ada motif kayak motif batik gitu ya Pak ya? Iya. Bawahnya ini. Ini artinya apa? Senjata atau pusaka zaman dulu itu tidak hanya sekedar untuk berperang ya, tetapi ini kalau saya malah lebih ke simbol. Kalau ini iya. pedang simbol Islami, masa Islam, masa kejayaan Islam budaya Islam sudah masuk di Jawa. Nah, kalau mesti alam ya. Kalau iya. kita pegang ada getaran-getaran juga, yang namanya benda kan semua punya getaran, ada aura. Jadi saya lebih pada ini pedang simbol, simbol pada masa ini dibuat, berarti Islam sudah masuk di tanah Jawa. Tanah Jawa, bahwa budaya pun sudah budaya Islami kan gitu. Nah, gitu Pak Guru. Menurut saya begitu. Iya. Karena ini kayaknya bukan untuk perang sih, bukan untuk perang. Tidak tajam sih, tidak. Nah, kejayaan Islam. Mungkin juga yang pegang ini dulu ya punya posisi penting barangkali. Mungkin ini posisi penting mungkin ini. Ini jelas bukan pedang prajurit bawahan ya. Mungkin panglima atau komandannya mungkin. Atau mungkin sultannya barangkali. Bahkan mungkin sultannya bisa jadi Sultan Demak, Sultan Pajang gitu ya. Jawa Timur ya, Pak Guru. Siapa tahu. Karena peninggalan ininya juga ada, peninggalan ilmu spiritualnya juga ada dari Rapajang. Tapi di Ponorogo itu kan selain punya keris juga punya pedang. Iya, punya ya pedang. Punya. Ada. Saya pernah lihat itu di Google ada. Jadi dia selain punya keris ya punya pedang juga, punya tombak juga. Iya. Keris simbol untuk semacam tanda untuk menyerang. Iya, diandel ya. Untuk supaya kita andel berani ya. Pemda atau pemerintah pusat mungkin ya. Ya pemerintah daerah lah. Jadi kita nggak harus ke Taman Mini ya. Anak-anak wisata harus ke Taman Mini, mau lihat keris harus ke Taman. Di sini banyak loh. Iya. Ini Pemda ya. Pemda ini harusnya ini lebih peka. Iya. Banyak. Kalau kita mau nyari ya ke desa-desa cari informasi, di sana ada. Banyak ribuan kalau dikumpulkan di sekabupaten itu. Dianggarkan Pak Guru ya. Oh iya. Dianggarkan, dan ini kan tidak hilang, bisa permanen di sana ya. Sampai ke depan generasi yang akan datang. Bisa dipelajari sama anak cucu. Nilainya tidak akan luntur, tidak akan hilang harganya. Kan hasil seni budaya yang tak ternilai harganya. Iya. Ini kayu jati Pak ya? Kayunya kurang tahu itu apa ya, kayaknya ini kayak kayu asem apa ya, kehitaman merah ya, kayak khas kayak gale asem. Masih orisinil semua ini? Orisinil semua, rangkanya juga orisinil. Masih orisinil semua. Yang nggak orisinil ini aja ini. Ini kan untuk mengikat di dinding. Untuk mengikat di dinding ya. Biar ini. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Oke ini ya. Enggak Pak Guru di prospek mana. Oh kalau saya upload di YouTube nanti banyak yang lihat Pak? Ya monggo. Kalau memang itu untuk kebaikan ya. Apa? Nanti banyak yang lihat di kan banyak ya akun yang membahas tentang pusaka-pusaka juga. Banyak ya. Bener ya tadi ya. Kalau dirawat atau dilihat sama arkeolog akan tahu ya. Mungkin pakai apa gitu ya. Jadi ini usianya lebih akurat berapa tahun? Pakai laboratorium apa sih bisa ditahui ya? Bisa ditahu. Sebenarnya Taman Mini juga itu sudah ada membuat sertifikat ini. Ini tahun ini, buatan tahun ini. Taman Mini ada per keris itu biayanya segini, cuma kan jauh, saya nggak sempat ke sana. Belum sempat. Ini sudah ada sertifikatnya, bagus. Bangga ya. Ketahuan asli apa enggak? Dibuat tahun berapa? Nama, dapur, pamor lengkap. Di Taman Mini ada itu. Karena di sana kan ada museum. Ini benda-benda pusaka. Ada SNKI ya, Sekretariat Nasional Keris Indonesia. Ini luar biasa ya. Ini pemerintah harus lebih peka dengan benda pusaka untuk merawatnya. Kadang orang di desa itu kan nggak sempat, ya repot dengan pekerjaan Pak ya. Repot dengan urusan pekerjaan. Jadi memang ini karena terbengkalai, jangan sampai hilang, karena jangan sampai punah. Biar generasi penerus ini bisa mempelajari. Oke. Ya, sekian seperti itu mungkin Pak Sih ya. Jadi kita lanjut ngobrolnya. Sekian dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.